Di tengah kebijakan untuk tetap di rumah saja, Konita Tajudin, guru sekolah dasar Islam terpadu Sahabat Alam, mengajak anak-anaknya untuk membuat aktivitas yang menyenangkan. Selain aktivitas keagamaan, olahraga, dan menggambar, anak-anak diajak membuat kue. Aktivitas membuat kue ini muncul ketika bulan puasa, tetapi tidak ada pasar Ramadan. Takjil untuk berbuka puasa akhirnya dibuat sendiri di rumah. Psikologi Kalimantan Tengah Dina Fariza Triani mengakui, selama di rumah saja, anak-anak cenderung sering menuntut ingin bermain di luar rumah. Hal itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua untuk menciptakan aktivitas yang kreatif dan menarik bagi anak. Banyak hal yang menjadi keuntungan ya ketika kita di rumah saja bersama keluarga. Misalnya hubungan suami istri itu bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan pola komunikasi, dengan mampu berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Kita bisa saling mengisi kehidupan yang selama ini kita rasa kurang, memberikan perhatian kepada pasangan. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kita bisa memberikan contoh keharmonisan keluarga terhadap anak. Bagaimana anak supaya tidak bosan? Banyak hal yang kita lakukan ya. Misalnya dari pagi hari bangun, jangan lupa satu adalah melakukan tetap olahraga atau peregangan lah kepada anak. Jadi secara fisik mereka sehat, otomatis akan nyaman secara psikisnya. Peregangan tidak perlu lama, mungkin diajak sedikit 10 menit setiap pagi. Kemudian kita bisa banyak melakukan aktivitas-aktivitas. Ya memang di sini menuntut kreativitas dari orang tua ya. Misalnya tadi kita bisa mengajak anak untuk membersihkan rumah. Hal apa yang bisa dia lakukan kayak gitu dalam membantu membersihkan rumah. Misalnya nih walaupun ya menyapunya kurang bersih, tetapi dia bisa kita tugaskan untuk menyapu area kecil, area dia sendiri, atau membersihkan tempat tidurnya ataupun hal-hal yang lain. Atau yang tidak pernah itu misalnya membersihkan kaca nih kan ya. Kalau anak-anak kecil itu hal-hal yang menguras energi itu sangat diperlukan kayak gitu. Jadi dia tidak lari-larian, tidak bosan atau apa, kita ajak membersihkan kaca dan segala macam. Atau mungkin kalau orang tuanya rajin dalam membuat kue ataupun masak atau memasak makanan yang lain, bisa mengajak anak untuk berperan bikin kue ataupun memasak, apa saja peran dia. Dan di situ kita bisa mengajarkan sebuah tanggung jawab. Misalnya ya, masak nih, ada pisau atau benda tajam seperti itu. Kita beritahu ke dia bahwa hati-hati menggunakan pisau kayak gitu. Jadi dia akan berhati-hati. Dan juga ini juga sekalian mengajarkan motorik halus, bagaimana anak-anak menggunakan jari jemarinya ya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, yang nantinya juga akan menguatkan anak-anak dalam belajar. Contohnya dalam menulis. Banyak anak-anak lelah menulis seperti itu, bisa jadi karena tangannya kurang banyak, jari-jarinya kurang banyak digerakkan, motorik halusnya kurang banyak digerakkan karena mungkin kan lebih banyak di gadget ya, seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan, disepakati. Intinya adalah kalau dengan anak-anak itu adalah kesepakatan. Misalnya hari ini kita masak apa, mau makan apa, kita bikin sederhana saja, tidak hal-hal yang tidak memerlukan mengeluarkan biaya yang banyak seperti itu. Kemudian yang penting lainnya adalah anak-anak kita adalah cenderung mencontoh ya, mencontoh. Jadi ketika kita meminta dia melakukan sesuatu, kita tunjukkan dulu apa yang kita mau. Misal membersihkan rumah, ya kita bersihkan rumah. Membersihkan kaca, kita juga membersihkan kaca, seperti itu. Nah, yang paling penting juga adalah komitmen dari orang tua kayak gitu. Yang sulit dikalahkan oleh orang tua itu adalah gadget ya.
karena misalnya mungkin WFH ataupun juga yang tidak WFH, ibu rumah tangga biasa itu kan kadang-kadang hiburannya adalah gadgetnya seperti itu. Jadi ketika kita meminta anak melakukan sesuatu itu tidak hanya verbal saja, tetapi kita lakukan, kita contohkan. Misalnya, nak belajar kayak gitu, tapi orang tuanya sibuk dengan gadgetnya atau dengan laptopnya karena bekerja ya. Mungkin kita ya tadi letakkan semua dulu, berkomitmen, ajak anak belajar. Begitu juga kalau kita bersih-bersih rumah dan segala macam, bikin kue ya letakkan dulu gadgetnya, kita sama-sama bikin kue ataupun memasak dan segala macam. Itu komitmen dari orang tua. Anak Konita, yaitu Kori Aina, yang biasa disapa Eli, rupanya gemar membuat kue. Kemudian Khadira, Gaza, Aril, Kowam tertarik untuk ikut belajar membuat kue. Mereka kompak mencari resep yang mudah untuk dipraktikkan. Setiap anak kan memang beda-beda kesukaannya ya. Ada yang suka gambar, ada yang suka bikin kue, masak-masak. Nah, Eli ini, Kori Aina ini suka memang bikin-bikin sesuatu gitu. Jadi kemarin waktu Ramadan, ya dengan COVID kayak gini ini akhirnya kan kita nggak ke pasar Wade ya. Jadi selama Ramadan buka puasa takjil itu anak-anak yang nyiapin. Nah, dia suka bantu-bantu kakaknya. Nah, termasuk bikin kue-kue ini. Sampai akhirnya setelah Ramadan kemarin masih ingin bikin juga. Kemudian awalnya dibantuin full sama kakaknya, dia cuma bantu-bantu. Kemudian yang ketiga, yang kedua yang sudah mulai bisa baca resep sendiri. Kakaknya bilang waktu anak-anak minta, ayo aku mau buat lagi roti kukus, kata kakaknya, coba aja baca resep sendiri, cari yang nggak ada di list gitu ya, yang ada di rumah apa, yang nggak ada apa. Nah, yang nggak ada mereka kasih tahu ke ayahnya, ke abinya beliin. Nah, kemudian mereka ya tadi tuh setiap mau proses setelah ini apa kan mereka membaca resep ya. Oh, ini dulu yang dimasukin ya, kayak gitu, seperti itu. Nah, memang ketika anak-anak stay at home belajar di rumah ini, ketika masih ada pembelajaran di sekolah, pembelajaran aktif maksudnya, sebelum Ramadan ya, sampai Ramadan itu ada beberapa materi memang yang disampaikan oleh sekolah. Nah, sekarang ini kan sudah menjelang libur ya, menunggu tahun ajaran baru. Nah, ini juga penting anak-anak mengisi waktu dengan apa yang mereka sukai. Nah, termasuk salah satunya buat kue. Kalau yang lainnya banyak sih kegiatan yang lainnya. Itu satunya ini. Kalau yang saya rasakan ya, anak-anak pasti akan belajar kemandirian ya. Mulai dari misalnya menyiapkan peralatan tempat, sampai nanti harus nyuci gitu ya. Nyuci berarti mereka juga harus mengembalikan barang-barang itu dalam kondisi bersih. Nah, biasanya mereka suka ini berdebat, siapa yang harus nyuci gitu kan, gitu. Tapi ya tetap mereka harus bertanggung jawab mencuci itu. Yang kemudian selanjutnya yang kedua, kalau biasanya di sekolah di hari-hari biasa ada yang namanya market day atau hari pasar, mereka boleh membuat dan berjualan ke teman-temannya begitu ya, di sekolah ada jadwalnya biasanya. Nah, kenapa tidak di saat yang seperti ini gitu ya. Kemarin saya tantangin juga, kalau ada yang mesen mau lah gitu kan, mau gitu. Tapi besoknya ketika sekali dilayani ya, kemudian besoknya enggak, aku capek gitu kan ya, namanya anak-anak ya, ada moodnya gitu. Nah, kemudian aku mau tapi kalau dibantuin, nah ya oke. Nah, kemudian ternyata ini ada juga lagi, besok ada yang pesan lagi ya. Saya bilang kepada pelanggan ya harus bersabar, karena yang ngerjain anak-anak gitu ya. Jadi kalau mereka mau kerjain, kalau enggak ya ditunda harinya.
Kue bolu kukusnya sudah jadi.